Hey Filmania, di planet Namek atau dimanapun kalian berada, balik lagi bareng Kata Cerita di sini. Kali ini Mbah Legend bakal ngedongengin film Morbius rilisan tahun 2022. Tapi sebelum ke menu utamanya, bantu kemajuan channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya jika belum. Terima kasih. Di antara pekatnya kabut belantara Costa Rica, sebuah helikopter kargo melintas dengan terburu-buru. Helikopter itu mendarat di depan sebuah gua kuno yang penuh dengan mamalia penghisap darah. Seorang dokter jenius yang mengidap penyakit kelainan darah turun dari helikopter bersama beberapa tentara bayaran. Dokter itu adalah karakter utama dalam film ini. Ia bernama Michael Morbius. Michael memasang jebakan di depan gua kelelawar penghisap susu, ralat kelelawar penghisap darah. Beberapa saat kemudian, Michael menyayat telapak tangannya. Hal itu mengundang jutaan kelelawar vampir terbang ke arahnya. Sebelumnya, penonton akan dibawa flashback ke 25 tahun yang lalu. Tepatnya di Yunani, di dalam sebuah rumah sakit. Michael kecil menjalani persahabatan dengan seorang anak konglomerat bernama Lucian. Namun karena keakraban mereka berdua, Michael selalu memanggil Lucian dengan sebutan Milo. Michael dan Milo ditempatkan di rumah sakit itu karena mereka menderita penyakit yang sama. Penyakit itu sebenarnya adalah kelainan genetik sejak lahir, di mana penderitanya mengalami kondisi DNA yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Kelainan itu membuat mereka hampir lumpuh dan harus menjalani transfusi darah setiap hari. Hari demi hari dalam perawatan membuat hubungan kedua anak itu semakin erat. Sampai pada suatu momen, Milo tiba-tiba pingsan karena alat transfusi darahnya rusak. Karena dokter tak kunjung datang, Michael berinisiatif memperbaiki alat transfusi darah. Alhasil, alat itu kembali berfungsi dan Milo pun berhasil diselamatkan. Kejadian itu mencuri perhatian Nicholas, dokter yang merawat Michael dan Milo. Nicholas tidak ingin Michael menyia-nyiakan bakatnya begitu saja. Nicholas memiliki informasi beasiswa untuk anak berkebutuhan khusus. Tanpa berniat memisahkan keakraban dua anak itu, ia mengirim Michael untuk melanjutkan studi di New York. Seiring kepergiannya, Michael meninggalkan surat untuk Milo. Michael berjanji akan belajar lebih giat dan berusaha menemukan obat yang bisa menyembuhkan mereka berdua. Selama kepergiannya, Michael mempercayakan Nicholas agar selalu menjaga Milo untuknya. Kembali ke masa kini, berkat tekad dan kerja kerasnya, Michael berhasil meraih gelar doktor di usianya yang sangat muda. Michael juga berhasil menciptakan darah sintetis yang sangat membantu kebutuhan medis di seluruh dunia. Berkat penemuannya itu, Michael berhasil meraih Nobel dan berbagai penghargaan. Di kota New York, Michael bekerja di sebuah rumah sakit. Ia mengabdikan hidupnya untuk membantu orang-orang dengan penyakit darah langka seperti dirinya. Di sini, Michael dibantu oleh dokter cantik bernama Martinez. Selain partner, Martinez juga adalah kekasihnya. Fokus utama Michael saat ini adalah melakukan penelitian mengenai kelelawar vampir yang dia tangkap sebelumnya. Kelelawar itu memiliki DNA yang unik. Michael percaya DNA kelelawar vampir yang telah dimodifikasi bisa menjadi obat bagi penyakit darah langka yang dideritanya. Test subject for cell combination 117. Michael menyuntikkan DNA kelelawar itu pada seekor tikus untuk kesekian kalinya. Namun sayangnya uji coba kali ini kembali gagal. Tikus itu kejang-kejang dan kemudian tewas. Test subject 117 has resulted in failure. Dr. Morbius, it's Anna. Michael dan Martinez selalu dipanggil untuk merawat pasien yang tiba-tiba mengalami koma. Setelah pasien itu berhasil mereka tangani, dari jauh Martinez melihat sebuah keajaiban. Tikus yang tadi disuntik ternyata masih hidup dan kembali bugar. Martinez dan Michael menemukan harapan setelah penelitian mereka akhirnya menunjukkan kemajuan. Keesokan harinya, Michael pergi menuju kediaman Milo yang kini tinggal di New York. Terlihat beberapa bodyguard berjaga di pintu depan. Di sana juga ada Nicholas yang sampai saat ini masih merawat Milo. Bagaimanapun, Milo adalah anak konglomerat yang bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Bahkan, Milo juga adalah orang yang selama ini mendanai seluruh penelitian Michael. Di satu sisi, Milo ikut bangga atas pencapaian sahabatnya. Namun di sisi lain, Milo juga merasa khawatir dengan penelitian Michael saat ini. Michael berencana melakukan uji coba tanpa persetujuan Perserikatan Farmasi. Karena selain melanggar kode etik dan menyalahi hukum, uji coba Michael selanjutnya juga sangat berisiko bagi keselamatan Michael itu sendiri.
Namun karena hasrat akan kesembuhan, Milo akhirnya sepakat mendukung Michael. The few against the many. Yeah. Malam harinya, di dalam sebuah kapal di lepas pantai perairan internasionale, pasangan kekasih Michael dan Martinez mulai melakukan eksperimen, di mana setelah melalui beberapa tahapan simulasi menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Kini Michael semakin yakin untuk melalui tahapan inti, yaitu memasukkan serum DNA kelelawar ke dalam tubuhnya. Test 243. Human trials. Michael mengambil serum kelelawar vampir lalu masuk ke dalam sebuah ruangan khusus. Di sana Michael memberi Martinez sebuah origami kelelawar sebagai hadiah terakhir, berjaga-jaga jika uji coba ini gagal dan dirinya meninggoy akibat eksperimen mereka. Beberapa saat setelah proses injeksi, tubuh Michael mulai bereaksi. Tubuh Michael mulai kejang-kejang disco, sehingga situasi itu cukup memancing seorang penjaga untuk mendatangi lab. Padahal Martinez sudah memperingatkan semua penjaga agar tidak memasuki area lab. Tak disangka, Michael tiba-tiba menghilang dari kursinya dan secara spontan pencarian pun dilakukan. Dan saat ditemukan, Martinez sangat terkejut melihat Michael yang sedang merangkak di langit-langit. Seperti orang yang sedang kerasukan, penjaga yang ketakutan itu secara refleks menembak. Namun Michael lebih cepat. Dalam sekejap, keributan itu memancing para penjaga yang lain masuk ke dalam lab. Untuk beberapa saat, Martinez bisa menenangkan Michael. Namun suara sirene yang sangat keras membuat Michael kembali mengamuk. Martinez menyuruh para penjaga untuk tenang, tapi dia malah didorong hingga pingsan. Michael mendobrak dinding kaca dan menyerang semua penjaga yang ada di lab. Melihat kondisi kekasihnya yang terluka, membuat Michael semakin mengamuk dan menyerang seisi kapal. Setelah membantai seluruh penjaga, Michael kemudian tersadar. Wujud mengerikan Michael perlahan berubah. Kini ia bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat. Dan kerennya, tubuh Michael yang awalnya kerempeng penyakitan, kini tiba-tiba six-pack tanpa harus nge-gym dan nyusu setiap hari. Michael lalu berjalan kembali masuk ke dalam lab. Di sana ia melihat semua penjaga telah tewas mengenaskan. Kemudian ia memeriksa detak jantung Martinez yang ternyata masih hidup. Sampai di sini, Michael masih kebingungan dan tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Hingga Michael memeriksa rekaman CCTV. Ia melihat bagaimana dirinya berubah menjadi monster buas yang menghisap darah seluruh penjaga yang ada di kapal. Menyadari perbuatannya, Michael yang selama ini berperangai lembut dan rajin menabung merasa mual pada dirinya sendiri. Michael lalu memanggil bala bantuan dan mengambil serum DNA kelelawar yang tersisa sebelum dirinya melompat dan terjun dari kapal. Keesokan harinya, FBI datang memeriksa kapal. Mereka dipimpin oleh seorang detektif lulusan Akademi The Fast and the Furious bernama Simon dan rekannya Udin. Berdasarkan cara para korban terbunuh dan tanpa adanya alat bukti, membuat mereka kesulitan memprediksi pelaku. Satu-satunya orang yang selamat adalah Martinez, dan rekaman CCTV di kapal itu juga sudah dihapus. Di rumahnya, Milo menyaksikan siaran televisi mengenai tragedi mengerikan yang terjadi di sebuah kapal. Milo pun syok karena itu adalah kapal di mana sahabatnya melakukan eksperimen. Sementara itu, di rumah sakit Michael diam-diam datang untuk menjenguk Martinez. Michael lega karena Martinez masih hidup. Lantas Michael kemudian masuk ke dalam laboratoriumnya dan mengunci pintu laboratorium. Di sini, kaki Michael kembali mengalami lemah encok dan kehilangan kekuatannya. Artinya, efek dari serum itu tidak bisa bertahan lama jika tidak distabilkan dengan mengonsumsi darah manusia. Namun dalam kondisi ini, Michael memilih darah sintetis buatannya sebagai alternatif. Meski di sisi lain, Michael sangat yakin jika dirinya meminum darah murni, potensi kekuatannya akan keluar seutuhnya. Di sini Michael sadar kalau dirinya sangat kecanduan darah. Sebagai ilmuwan jenius, kondisi ini tak menyurutkan rasa penasaran Michael untuk mengeksplor berbagai kemampuan dalam dirinya. Michael mulai masuk ke dalam kandang kelelawar. Di dalamnya, dia merasa kalau para kelelawar vampir itu mengenalinya. Michael dan para kelelawar itu terkoneksi melalui suatu ikatan cinta menjadi satu kesatuan. Panca indera Michael juga memiliki kepekaan yang sangat tajam. Ia bisa mendeteksi segala sesuatu melalui gelombang sonar, bahkan dari jarak yang sangat jauh sekalipun. Namun Michael sadar kondisi itu hanya sementara. Saat ini, setiap 6 jam sekali Michael harus meminum darah sintetis. Dan semakin lama, waktu efektif darah sintetis ini semakin singkat.
Michael lalu melakukan eksperimen untuk menakar sejauh mana dirinya dapat bertahan tanpa bergantung pada darah. Michael mengunci dirinya dalam sebuah ruang kaca tanpa meminum darah sintetis sedikit pun. Hal itu membuatnya sakau berat. Kondisi tubuhnya menurun secara ekstrim. Sampai-sampai untuk berdiri pun Michael tak mampu. What if artificial blood becomes ineffective? Soon I'll face a choice. Drink the red or die. But what happened on that ship can't ever happen again. Beruntung saat itu Milo yang mengkhawatirkan Michael datang memasuki laboratorium. Di sana Milo melihat serum DNA kelelawar. Milo juga melihat Michael yang sekarat dalam ruangan. Michael meminta Milo mengambilkannya darah. Milo pun bergegas mengambil sekantong darah sintetis untuk memberikannya pada Michael. Milo merasa takjub sekaligus heran melihat Michael yang sembuh dengan instan. Michael menjelaskan bahwa eksperimen di atas kapal itu telah gagal. Dengan tegas, Michael mengatakan bahwa apa yang ia alami bukanlah sebuah kesembuhan, melainkan sebuah kutukan. Michael tidak ingin sahabatnya itu menderita seperti dirinya. Lantas Michael mengusir Milo dari sana sebelum dirinya berubah dan semakin tak terkendali. Dengan tertatih-tatih, Milo pun pergi meninggalkan ruangan itu. Esokan harinya, Simon dan Udin menemui Martinez di rumah sakit. Mereka menunjukkan foto-foto tragis para korban di kapal kargo. Mereka mengungkapkan dari hasil investigasi menunjukkan bahwa ada keterlibatan Michael di dalamnya. Secara spontan Martinez menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Yang mana sebenarnya Martinez hanya ingin melindungi Michael dari tuduhan tersangka. Pada tengah malam di lorong rumah sakit, seorang perawat yang selesai bekerja berniat untuk pulang. Saat dia sedang berjalan di lorong, sosok aneh mengikutinya dari belakang. Perawat itu berlari ketakutan. Sayangnya sosok itu berhasil menangkap dan membunuhnya. Esokan paginya, Michael terbangun karena mendengar keributan di lorong rumah sakit. Dia melihat seorang perawat yang tewas karena digigit dan disedot darahnya. Michael pun segera masuk ke dalam laboratorium. Ia mengemasi barang-barang untuk segera pergi. Michael menduga bahwa di malam hari tubuhnya bisa bergerak sendiri dan memangsa perawat itu tanpa ia sadari. Saat sedang berjalan keluar gedung, Michael dihadang oleh Simon dan Udin. Mereka mencurigai Michael sebagai dalang dari semua pembunuhan mengerikan yang belakangan ini terjadi. Semua petunjuk mengarah pada Michael saat mereka akan menangkap Michael. Michael langsung kabur. Ia melompat ke lantai atas. Sesampainya di sana, tiba-tiba hembusan blower di atas gedung membuat tubuhnya melayang tak terkendali. Simon pun akhirnya memanfaatkan momentum itu untuk menangkapnya. Di ruang interogasi, Simon bertanya apakah Michael orang yang telah membunuh perawat semalam. Michael menjawab kalau dia tidak ingat apapun soal kejadian itu. Namun Michael menduga bahwa itu adalah perbuatannya. Karena bisa saja ia kehilangan kendali dan kesadaran saat tengah merasa kehausan. Di sini Michael tak ingin membela diri dan sudah rela bila dirinya masuk penjara. Malam harinya, Milo datang menjenguk Michael di dalam selnya dengan menyamar sebagai pengacara. Milo berkata kalau dia yakin Michael bukanlah orang yang telah membunuh perawat di malam sebelumnya. Di sana Milo sudah yakin kalau sahabatnya itu merasa lapar. Ia meninggalkan sekantong darah murni untuk Michael. Setelah keluar dari dalam penjara, secara mengejutkan Milo bisa berjalan normal tanpa bantuan tongkat. Di dalam sel, Michael melihat tongkat milik Milo yang tertinggal. Seketika, Michael sadar kalau Milo pasti telah mencuri serum kelelawar vampir untuk merubah dirinya menjadi seperti Michael. Michael langsung paham bahwa orang yang telah membunuh perawat semalam adalah Milo. Michael yang emosi lalu meminum darah yang ditinggalkan Milo. Dengan kekuatannya, Michael menjebol ventilasi penjara untuk kabur. Michael melompat dari atas gedung melacak keberadaan Milo. Dengan sensor biosonar di telinganya, Michael akhirnya berhasil menemukan lokasi Milo sesaat setelah sahabatnya itu berhasil memangsa korbannya. Di jalanan, Michael yang marah bertanya, kenapa Milo tidak mendengarkan ucapannya mengenai serum kelelawar adalah kutukan. Tak disangka, Milo malah menikmatinya. Ia menganggap dirinya sebagai manusia yang telah berevolusi. Milo mengajak Michael untuk bergabung dengannya memproduksi serum sebanyak mungkin, sehingga mereka bisa menciptakan bala tentara vampir dan menaklukkan umat manusia. Sontak Michael menolak.
ia sangat kecewa terhadap sikap Milo yang sudah berubah. Michael lalu berusaha menghentikan Milo yang kabur melalui stasiun kereta bawah tanah. Di dalam sana, Michael melihat aksi Milo yang membunuh semua petugas kepolisian. Milo berkata jika Michael tak ingin bekerja sama, maka dia tidak akan segan-segan membunuh Michael dan semua orang yang ia cintai. Michael yang syok dengan perubahan sikap sahabatnya itu berusaha menjauh dari Milo. Milo lalu mengejarnya. Michael sadar jika ia memaksakan untuk bertarung melawan Milo, saat ini dirinya pastilah akan tewas. Michael lalu melompat ke depan kereta api yang tengah melaju. Dengan memanfaatkan tekanan angin, Michael bisa terbang melesat menjauh dari Milo. Tak butuh waktu lama bagi Milo untuk menemukan Martinez. Karena untuk menemukan Michael, ia hanya perlu mengetahui gerak-gerik kekasih sahabatnya itu. Dan benar saja, keesokan harinya Martinez yang sedang membaca berita koran dikejutkan oleh kehadiran Michael yang tiba-tiba ada di belakangnya. Michael memberitahu Martinez bahwa Milo telah menyuntikkan serum kelelawar ke dalam tubuhnya. Milo telah membunuh banyak orang tak bersalah. Michael ingin Martinez membantunya menghentikan Milo. Di dalam rumah makan, Martinez bertanya bukankah vampir tidak tahan dengan sinar matahari. Michael menjawab kalau dirinya bukan jenis vampir alay seperti pada film Twilight. Tetapi Michael tetap membutuhkan asupan darah untuk bertahan hidup. Michael meminta bantuan Martinez untuk mengambilkan beberapa alat di dalam laboratorium. Di tengah perbincangan, Michael mendengar percakapan seseorang yang memproduksi uang palsu di sebuah gedung terbengkalai. Michael kemudian memiliki gagasan bahwa ia bisa memanfaatkan peralatan yang dimiliki para pengedar uang palsu tersebut. Michael kemudian mulai mengikuti si pengedar uang palsu, hingga mereka masuk ke dalam sebuah gedung yang dituju. Di sana, Michael mengintimidasi semua orang agar meninggalkan tempat itu. Orang-orang itu ketakutan melihat kekuatan Michael dan bertanya siapa Michael sebenarnya. Setelah semua orang pergi, dengan keterampilannya, Michael mulai memodifikasi alat-alat yang ada di sana menjadi mesin laboratorium. Sementara Milo nampak sangat menikmati hidupnya. Sebagai anak konglomerat, Milo bebas bersenang-senang di bar manapun yang ia mau. Milo pun semakin menggila dengan menyerang orang-orang yang berani mengusiknya. Di tempat lain, polisi terus mengusut kejanggalan yang terjadi dan menggeledah apartemen Martinez. Namun Martinez sudah kabur meninggalkan tempat itu. Tentu saja Martinez kabur menemani Michael di dalam laboratorium rahasianya. Di sana jari Martinez tiba-tiba tergores. Mencium aroma darah, Michael segera menyuruh Martinez membalut lukanya. Bagaimanapun, Michael masih kesulitan mengendalikan rasa hausnya saat mencium aroma darah segar. Michael segera meminta maaf atas sikapnya. Michael berjanji kalau ia akan berusaha lebih keras lagi mengendalikan rasa hausnya. Dari kejauhan, tidak sulit bagi Milo untuk menemukan dan mengawasi pasangan kekasih itu. Keesokan harinya, Simon kembali melakukan olah TKP dan menemukan beberapa pengunjung bar yang tewas dengan luka gigitan di lehernya. Setelah mengecek rekaman CCTV, Simon menyadari kalau sosok yang menyerang pengunjung bar ternyata bukanlah Michael. Ada vampir lain yang berkeliaran di kota. Kasus kematian itu langsung menghebohkan siaran televisi nasional. Berita itu tak luput dari Nicholas yang sedang menonton siaran televisi. Di sana terpampang jelas sosok Milo yang terekam kamera CCTV. Nicholas khawatir, ia langsung datang menemui anak didiknya. Di sana Nicholas terkejut melihat Milo yang segar bugar. Nicholas sadar bahwa Milo lah orang yang telah menyerang para pengunjung bar. Nicholas meminta Milo untuk berhenti melakukan kegilaannya. Namun Milo berkata, ia hanya ingin membuat Michael menerima takdirnya. Dan ketika semua tuduhan mengarah pada Michael, maka Michael akan sadar dengan potensi yang mereka berdua miliki. Nicholas mengatakan bahwa ia merasa jijik pada tindakan Milo. Milo merasa tersinggung. Ia kemudian mengamuk dan melempar Nicholas. Di dalam laboratorium, Michael akhirnya berhasil menciptakan serum yang bisa menghancurkan DNA kelelawar di dalam tubuhnya. Michael membuat satu serum untuk Milo dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Ia sadar kalau darah sintetis kini sudah tak lagi berfungsi bagi tubuhnya. Michael berpikir bahwa lebih baik dirinya mati daripada harus berubah kejam seperti Milo. Michael kemudian mendapatkan telepon dari Nicholas yang membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu, Michael langsung pergi dan masuk ke dalam rumah Milo.
Di sana dia menemukan Nicholas yang sedang sekarat. Sebelum tewas, Nicholas meminta Michael menghentikan Milo. Beberapa saat kemudian, tak jauh dari sana Michael mendengar suara Martinez yang meminta pertolongan. Ternyata, selagi Michael sibuk dengan Nicholas, Milo malah membokongi Michael dengan menangkap kekasihnya. Michael memusatkan seluruh inderanya mencari sumber suara Martinez. Michael langsung melompat di antara gedung-gedung dan menemukan Martinez dalam keadaan sekarat. Martinez lalu menggigit bibir Michael dan meminum darahnya. Beberapa saat kemudian, Martinez pun tewas. Ternyata, Milo sengaja membunuh Nicholas dan Martinez. Milo ingin agar Michael tak punya siapa-siapa lagi selain dirinya. Semua itu agar Michael bergabung dan menuruti semua perintahnya. Hal itu membuat Michael marah. Michael mulai berubah dan segera mengejar Milo. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Namun faktor makanan yang kurang gizi membuat Michael kewalahan. Berbeda dengan Milo yang mutunya selalu terjamin dengan mengkonsumsi darah murni. Ibaratnya Michael ini vampir busung lapar yang menghadapi vampir segar, bugar, tampan, dan kaya raya. Jelas Milo lebih diunggulkan dan menguasai jalannya pertarungan. Namun dalam keadaannya yang tak berdaya, Michael masih bisa mengendalikan kemampuan biosonarnya. Di mana keunggulan itu dimanfaatkannya untuk memanggil jutaan kelelawar untuk ikut menyerang Milo. Tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera menusuk Milo dengan serum yang telah ia siapkan. Milo pun akhirnya tewas di tangan sahabatnya sendiri. Tanpa sepengetahuan Michael, di atas gedung Martinez kembali hidup. Ia menjadi vampir karena sebelumnya telah meminum darah Michael. Film pun tamat. I think a bunch of guys like us should team up.